Itu baik. Daud bilang, aku menderita, aku tertekan, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Makanya dia bilang begini saudara, waktu aku takut, aku percaya. Kami tahu Engkau Tuhan sumber kemenangan di hidup kami. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami bukan hanya teori Tuhan, tapi sungguh-sungguh lahir dari iman. Kami tidak ingin jadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Lihat hati kami, lihat hidup kami. Biar yang kami lakukan berkenan di mata-Mu Bapa. Layakkan setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Luar biasa ya, hari-hari ini kita tidak perlu takut berlebihan. Ya, dengan virus, dengan semua yang ada, ya. Kalau virus corona itu hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwamu di dalam neraka. Ada virus-virus yang lebih mematikan yang dapat membawa kita kepada kematian kekal. Lebih bahaya dari corona, kepahitan. Amin. Amarah, kebencian. Ya, yang masih hidup di dalam kepahitan, amarah, suami istri tidak omongan, yang berantem. Tapi saya yakin di sini sudah tidak ada. Amin. Ya, berantem 5 menit cukup. Habis itu sudah berbaikan. Gak usah lama-lama. Ya, yang namanya kematian itu kalau datang gak usah ditakuti saudara. Saudara mau sembunyi sampai kapan juga ya, kalau sudah waktunya mati, gak usah tunggu kena corona, kepleset di kamar mandi juga bisa. Gak usah tunggu kena corona ya. Tapi kalau belum waktunya mati, biar kena corona berkali-kali tidak. Contohnya saya ini, sudah berkali-kali kena corona, saya hidup berdampingan dengan corona. Tetapi belum waktunya Tuhan. Tapi kita jangan mencobai, tetapi jangan takut berlebihan. Banyak orang takut berlebihan hari-hari ini. Udah mulai percaya, udah mulai datang ke gereja. Omikron. Habis Omikron ada apa lagi? Ya, apa lagi kita nggak tahu. Tapi yang penting saudara, mari kita taruh iman kita pada Tuhan. Bilang, bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga kapanpun Tuhan mau panggil, aku udah siap Tuhan. Karena itu selama diberi waktu hidup, hiduplah berdampak. Supaya waktu kita mati kita gak nyesel. Siapa yang udah siap mati? Tadi amin, 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 amin. Begitu tanya sudah siap mati gak ada yang mau angkat tangan. Ya, saudara siap atau tidak? Saudara mau atau tidak? Kalau harinya datang, mati ya mati. Jadi daripada tidak siap lebih baik. Siapa yang mau mempersiapkan diri? Yang udah angkat tangan ini pulang aja. Terus saudara mau ngapain di sini? Kita ini ikut Tuhan karena goal dari hidup kita yang akan datang itu kematian. Di dalam hidup ini ada 3 kematian. Yang pertama mati rohani. Yang kedua mati beneran. Napas kita berhenti. Yang ketiga mati kekal di neraka. Selama Tuhan masih kasih kita waktu, jangan sampai kita masih mati kekal di neraka. Mati beneran semua pasti. Tinggal tunggu waktunya aja. Tapi pastikan rohanimu hidup hari ini supaya engkau tidak mati kekal. Yang harus kita takuti itu mati kekal, bukan mati secara tubuh. Makanya selama diberi waktu, mari kita berdampak hidup ini. Hari ini saya pengen lanjutkan khotbah tadi pagi. Tadi pagi saya bicara tentang Daud. Ya,
Saudara, Daud itu berkata dia percaya kepada Allah. Waktu aku takut, aku percaya. Dan itu tidak gampang. Kenapa? Karena banyak orang Kristen berkata percaya pada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak semua orang percaya pada Tuhan itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu berbeda, saudara. Nah, banyak orang pinter berteori, kalau nyanyi itu hebat, saudara, kayak tadi ya. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Pret. Baru denger gini takut. Belum 1000 rebah, baru 2 yang rebah. Itu tetangga mati COVID loh. Makanya gak usah keluar-keluar rumah. Biar cuma di depan pintu, jangan. Nanti kamu kena virus mati. Hello saudara, hidup mati kita bukan di tangan corona. Ingat ya, saya selalu berkata, hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalaupun ada yang mati karena corona, itu memang sudah waktu. Jangan mau dibolak-balikin iblis loh ya. Ini yang saya gak suka, saudara, orang Kristen itu ya. Baru kalau nyanyi di gereja, walau 10.000, lebih alay lagi kan. Rebah di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Malaikat lihat saudara dari surga ini, pret banget lu. Nyanyi aja pinter saudara, nyanyi, tapi begitu datang udah ketakutan. Apa-apa takut. Kalau udah takut nyanyi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kalau orang takut nyanyinya, kiri kananku ada virus, sekelilingku ada Omikron. Jangan saudara. Mari kita kembali kepada iman yang murni. Tadi pagi saya berbicara tentang Daud. Daud menuliskan banyak mazmur, termasuk yang saudara nyanyikan tadi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kenapa lagu itu hidup? Kenapa mazmur itu hidup waktu kita nyanyikan? Iman itu bangkit. Karena itu keluar dari perkataan orang yang mengalami kesusahan. Kalau saudara mau hidupmu berdampak, makanya saudara harus susah. Nggak ada yang amin. Ya, makanya saudara harus mengalami. Tadi pagi saya menjabarkan bagaimana Daud mau dibunuh sama Saul cuma gara-gara iri hati. Saul itu iri lihat Daud dipuji-puji ketika dia membunuh Goliat. Dia merasa Daud pahlawan, diangkat sama Saul menjadi prajurit, menjadi panglima perang. Daud memenangkan banyak pertempuran. Lalu Alkitab berkata Daud dieluk-elukan, termasuk para gadis-gadis cantik mengeluk-elukan Daud. Saul iri. Dalam hidup ini banyak orang akan iri dengan kita. Ya, inilah hidup, engkau susah diomongin, engkau senang juga. Makanya tidak usah dengar omongan orang. Amin. Ya, kita susah diomongin, senang diomongin juga. Lalu saudara, Daud mau dibunuh sama Saul. Orang yang pertama didatangi Daud ketika dia tahu Saul mau bunuh dia adalah siapa? Jonatan, anaknya Saul. Daud berpikir hanya anaknya yang bisa tolong saya. Waktu orang ada dalam tekanan, dalam kesusahan, reaksi pertama kita mencari pertolongan. Itu manusiawi. Tapi jangan lari ke tempat yang salah. Daud bilang sama Jonatan, bapakmu mau bunuh aku. Jonatan bilang gak mungkin. Kalaupun dia mau bunuh nanti akulah yang berhadapan. Benar, akhirnya Daud bersembunyi. Waktu duduk di meja makan, hari pertama Daud gak datang. Saul nggak tanya, hari kedua Daud nggak datang lagi. Terus Saul tanya sama anaknya, mana anak Isai itu? Dia udah nggak sebut Daud. Mana anak Isai itu? Kenapa dia nggak duduk makan? Jonatan bilang, dia lagi pergi pulang kampung ke Bethlehem. Dia udah izin sama aku. Langsung Saul berdiri dari mejanya. Dia bilang, dasar kamu anak sundal demi kandungan ibumu. Aku berkata kepadamu, kamu tidak tahu bahwa Daud itu akan meruntuhkan kerajaan kita dan kamu akan kehilangan tahta. Jangan kamu bela dia. Lalu Jonatan berdiri, lalu Saul melemparkan tombaknya hendak membunuh anaknya sendiri.
Dari situ Daud tahu, pertolongan pertama yang dia datangi ternyata gak bisa menolong. Anaknya Saul sendiri tidak bisa menghadapi dendam bapaknya. Saya ketika membaca itu saya pikir-pikir, Tuhan, Daud itu orang yang berkenan di hatimu loh. Kenapa engkau izinkan? Yang mau bunuh dia ini bukan orang biasa, saudara, raja atas Israel. Saudara bayangkan kalau hari ini saudara dicari presiden, mau dibunuh, saudara mau lari kemana? Ya, mau lari kemana kita? Nggak ada tempat. Akhirnya Daud berpikir tidak bisa lagi ditolong. Dia melarikan diri, saudara. Tempat pertama yang Daud melarikan diri ketika dia keluar dari istananya Saul, dia lari ke Nob. Nob itu adalah satu tempat, itu adalah desa kampung para imam. Daud berpikir kalau dia lari sama para imam, imam itu orang yang dekat dengan Tuhan. Setidaknya bisa menolong dia, memberikan petunjuk. Seringkali kita juga ada masalah yang kita cari siapa? Pendeta. Kalau saudara yang ikut mesbah doa saya, berapa banyak yang ikut channel YouTube saya Debbie Basir TV, angkat tangan. Yang gak ikut jangan lupa nonton, like dan subscribe. Jangan lupa komen dan share. Saudara, ya, orang yang ikut dengan pengajaran saya tahu. Saya selalu berkata, jangan cari pendeta. Engkau akan kecewa. Jangan cari saya, cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya tidak mungkin berdoa buat pergumulanmu dengan hati yang hancur. Dengar baik-baik, gak ada pendeta mau menangis untuk pergumulanmu, gak ada. Karena itu doa yang hebat, doa yang didengar Tuhan adalah doamu sendiri di hadapan Tuhan. Makanya saya tidak akan berdoa, ibu-ibu, Bu, doakan suami saya, Bu, Bambang. Doa biar apa, Bu? Biar dia dijamah Tuhan bertobat. Saya bilang tidak bisa dan saya tidak mau berdoa. Kenapa? Saya tidak mungkin menangis buat Bambang. Saya tidak mencintai Bambang. Saya mencintai suami saya Daniel, bukan Bambang. Tidak mungkin saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Bambang, Tuhan. Suami saya lewat, dia bilang, siapa itu Bambang? Cuma gara-gara ibu menitip doa sama saya, rumah tangga saya jadi hancur gara-gara Bambang. Tidak ada nama Bambang kan di sini? Kalau ada pun ya bertobatlah. Saudara, ya, tidak mungkin saya menangis buat suamimu, itu tidak mungkin. Makanya Yesus bilang, tangisi dirimu sendiri. Datang sama Tuhan dengan imanmu. Saya selalu berkata, tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat dan luar biasa. Ayo alami Tuhan sendiri. Engkau punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Jangan titip doa. Tapi banyak orang Kristen tuh suka dibodoh-bodohin. Yang mau berangkat ke Israel, tulis doamu, nanti saya doakan di Israel. Emang kalau didoakan di Israel terus Tuhan dengar? Terus kau tidak bertobat, kau tidak datang sama Tuhan, kau tidak dengan hati yang hancur dari Tuhan, cuma titip-titip doa, biar dibawa di Israel, mau didoakan imam di sana, Tuhan tidak akan mendengar kalau bukan engkau sendiri yang datang sama Tuhan. Bilang amin. Buka paradigmamu, buka cara berpikirmu, ikut Tuhan, saudara. Udah cukup main Kristen-Kristenan, cukup main gereja-gerejaan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Masa demi masa kita lihat di depan mata ada krisis yang menanti. Dunia tidak akan semakin baik. Alkitab berkata akan datang masa yang sukar. Perang demi perang sudah kita dengar hari-hari ini. Ayo kita mempersiapkan iman yang benar. Datang pada Tuhan secara pribadi. Jangan titip doa. Saya selalu berkata jangan titip doa. Saya bukan kadang-kadang suka reseh ya lihat orang Kristen. WA, Bu, titip doa ya, 1. Usaha suami diberkati, keluarga diberkati. 2, anak mau skripsi biar masa depannya lancar, dapat pekerjaan. 3,
Saya ketawa lihat kayak begini. Dia kira saya pendeta apaan. Tidak ada makelar masuk surga saudara. Gak pakai makelar. Ketika seorang perempuan pendarahan 12 tahun mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Waktu imannya timbul, dia dengar Yesus berjalan melewati kotanya. Apa yang dia lakukan? Dia ini sudah menghabiskan harta untuk berobat selama 12 tahun pendarahan. Saudara bisa membayangkan 12 tahun pendarahan. Itu waktu yang singkat atau lama? Lama, kalau kredit rumah sudah lunas. Lama 12 tahun. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar tentang kabar baik bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus juru selamat. Lalu dia dengar Yesus lewat di kotanya. Dia datang menghampiri kerumunan orang banyak. Perhatikan saudara. Perempuan itu dengan iman berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Tiba-tiba dia menjamah jubah Yesus di tengah kerumunan ribuan orang. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Muridnya bilang, hello Tuhan, yang menjamah kamu tuh ribuan orang. Orang semua berdesak-desakan. Saya tuh baru mengerti jadi Yesus ya. Gak usah jadi Yesus, saya saudara. Kemarin pelayanan di Palu, yang datang 1.500-an. Orang datang menjamah saya mau pingsan. Bukan mau minta didoakan, minta foto. Sampai saya keringetan, saudara gak bisa napas saya. Akhirnya saya lari ditarik sama panitia, bersembunyi di belakang. Suami saya ketinggalan. Orang Palu ini, dia bilang begini, istrinya ndak ada, suaminya saja. Jadilah mereka berfoto dengan suami saya. Saya lihat di Facebook pada di-upload, ada yang sandar di dadanya. Wah, ini layangan putus ini. Bahaya ini. Di sini tidak ya. Jangan ada yang foto dengan suami saya berdua. Tapi saya yakin orang Surabaya itu lebih kalem. Insya Allah. Saudara, akhirnya Yesus bilang, siapa yang jamah saya? Muridnya bilang, hello Tuhan, yang jamah kamu tuh ribuan orang. Semua orang berdesak-desakan ikut kamu. Dan engkau bertanya siapa yang jamah engkau. Yesus bilang begini, yang ini dia menjamahnya beda. Karena ada kuasa yang keluar dari diriku. Wow, saudara lihat imannya. Yesus bahkan tidak mendoakan dia tumpang tangan. Dia nggak cerita, Yesus aku pendarahan 12 tahun, tolong doakan tumpang tangan aku. Enggak. Dia datang sendiri dengan iman yang hidup menghampiri Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dengan iman yang hidup itu dia jamah jubah Yesus. Alkitab berkata, ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Yesus bilang sama muridnya, semua orang menjamah aku, tapi cuma satu yang membuat kuasa keluar dari diriku. Perempuan yang merasa dia sudah sembuh saat itu dan dia menjadi takut mendengar Yesus ngomong gitu. Dia angkat tangan, aku Tuhan, aku pendarahan 12 tahun. Dan aku menjamah cuma dengan berkata, asal ku jamah jubahmu, aku pasti sembuh. Saudara, ini gambaran orang Kristen hari-hari ini. Yang ngaku ikut Yesus, percaya Yesus banyak, ribuan orang. Semua datang ke gereja hari Minggu. Tapi yang mengalami kuasa Tuhan cuma sedikit. Hanya mereka yang mau sungguh-sungguh datang dengan iman yang hidup. Dan percaya bahwa kalau aku ketemu Tuhan, aku akan mengalami kuasa Tuhan. Ayo hidupkan imanmu. Terlalu rugi. Kita punya waktu hidup di dunia tidak banyak. Sayang di waktu yang singkat kita habiskan hidup dengan menghabiskan kekuatan, stres, depresi, tertekan. Dan imanmu mati. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang tadinya hampir bunuh diri. Dia bilang, lalu saya dengar
khotbah ibu. Saya mulai mendengar firman. Saya mulai tangkap firman itu. Saya hidupi dan saya imani. Nggak jadi bunuh diri, Bu. Bahkan hutang, ekonomi, keluarga, Tuhan pulihkan semuanya. Dan dia mau melakukan hari-hari ini buat saudara. Saya bukan cuma berteori. Saya mengalami Tuhan. Awal pandemi, kita sudah mau jual rumah Jakarta pulang ke Solo. Saya bilang sama suami saya, kita nggak tahu keadaan ke depan. Yang terburuk, kita jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo. Bersyukur masih ada yang bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa dijual. Saya tidak punya simpenan, ya, nggak punya emas batangan. Saya punya emas satu tok, Mas Daniel, 70 kilo. Sekarang berapa saya? 80 ya, naik 10 kilo. Tapi kalau emas batangan makin naik makin mahal. Kalau ini tidak, makin naik makin turun harga. Mas Joko, Mas Bambang itu turun harga itu. Ya, tidak ada yang bisa saya jual dulu. Sekarang saya bilang, kalau kita nggak bisa apa-apa, kita bisa jual rumah. Ada rumah yang bisa kita jual. Tapi saya bilang sama suami saya, Tuhan yang menolong kita di masa yang lalu, dia juga sanggup menolong kita hari ini. Kenapa? Karena keadaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, mujizatnya tidak pernah berubah. Dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dia masih bisa melakukan itu. Saya cuma taruh iman dan saya mau bersaksi sama saudara, benar. Kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah, bangun studio. Maret ini saya peresmian studio. Apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Bukan cuma Atta Halilintar bangun studio, Debbie Basir TV juga bangun studio. Tuhan ajaib, dia sanggup membalikan keadaan. Bahkan di tengah masa pandemi kita bisa bantu 15 gereja di pedesaan untuk membangun. Beberapa sudah selesai, yang lain sedang dalam pembangunan. Wow, apa yang Tuhan buat itu gak pernah kita bisa pikir. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir. Ketika Daud datang di Nob, itu kampung para imam. Dia berharap akan mencari pertolongan kepada hamba Tuhan. Waktu dia ketemu dengan imam itu di 1 Samuel 21 ayat yang pertama. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud. Dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama dengan engkau? Daud datang masuk sendiri ke rumah imam. Lalu saya gak tahu kenapa Daud berubah pikiran. Mungkin tadinya dia mau minta didoakan. Atau dia mau minta petunjuk dari imam ini. Ketika imam tanya kepada dia, ayat 2, Daud berbohong kepada imam. Dia bilang gini, jawab Daud kepada imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, kata raja, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu hal dari yang kau suruh kepadamu. Dan yang kutugaskan kepadamu. Sebab itu Daud bilang, orang-orangku saya suruh tunggu di satu tempat. Padahal kan itu bohong. Lalu Ahimelek bilang, oh ya, jadi apa yang bisa aku lakukan bagimu? Mungkin tadinya Daud mau minta didoakan atau dia mau cerita. Tapi pada akhirnya dia juga gak bisa percaya kepada imam. Siapa tahu imam bocorkan. Kalau ketahuan Saul dia ada di situ, maka Saul akan mencari dia dan membunuh dia. Di tengah keadaan yang menakutkan, orang bisa berubah pikiran. Daud udah buta matanya, dia bilang, iya saya ini lagi ditugaskan raja, jadi gak boleh ada yang tahu keberadaan saya. Gini aja imam, saya minta roti deh. Yang tadinya dia mungkin meminta didoakan, akhirnya jadi minta roti. Imamnya bilang, saya tidak punya roti biasa, yang ada roti kudus yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi ini rotinya ini kemarin sudah dipersembahkan, nah mau diganti, mau diturunkan, diganti yang baru. Nah yang diturunkan ini kamu minta berapa? Daud bilang beri saja 5 potong. Lalu imamnya kasih. Udah mau pulang Daud tanya, ada senjata apa di rumahmu? Daud ini udah agak begini kali, masa dia datang ke rumah imam cari senjata? Harusnya dia ke pangkalan militer minta senjata, tapi dia datang ke rumah imam. Dia tahu di situ tidak ada senjata.
Dia berkata, saudara, kalau saudara lihat di ayat yang berkatalah Daud kepada Abimelek, ayat 8, 1 Samuel 21. Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja ini mendesak. Dia nggak sempat bawa pedang, nggak bawa apa-apa. Kemudian berkatalah imam itu, ada pedang Goliat yang pernah kau kalahkan dulu, ditaruh di sini, terbungkus dengan kain. Karena itu pedang bukan pedang sembarangan, makanya disimpan di rumahnya imam itu, di kampung imam. Tapi Daud bilang, ya udah, kalau cuma itu yang ada, mana Bapak kasih saya. Saudara, ketika Daud lari, ternyata di situ ada pelayannya Saul. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-7, maka pada hari itu juga ada di sana seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom. Dia pengawas atas gembala-gembala Saul. Saul lihat, ada Doeg, sebentar lagi dia bakal lapor sama Saul. Saya harus cepat-cepat meninggalkan kampung ini. Karena nggak tahu mau lari kemana, Daud memilih lari ke Gad. Padahal Gad itu adalah wilayah Filistin. Itu tempat musuhnya, di mana dulu dia pernah bunuh Goliat. Goliat itu orang Filistin. Nalarnya sudah buntu. Kenapa saudara? Daud berpikir, Gad tempat yang aman, karena itu musuhnya Saul. Saul tidak mungkin datang ke negeri musuhnya. Ketika kita ada dalam kesusahan dan tekanan, seringkali kita nih main tabrak kanan kiri. Kita pikir nih jalan yang dapat menolong kita, ini yang baik, itu yang baik. Pada akhirnya buntu semuanya saudara. Daud lari ke Gad. Sampai di Gad ada orang yang kenal dia. Orang itu bilang gini, dia ini dulu yang bunuh Goliat loh. Dia ini pemimpin pasukan Raja Saul. Dieluk-elukan, dia membunuh berlaksa-laksa. Sementara Saul cuma membunuh beribu-ribu. Ditangkaplah dia, dibawa ke depan Raja Gad. Dikatakan di sana, kemudian bersiaplah Daud dan larilah dia. Saat itu dari Saul sampailah ia ke Akis, raja di kota Gad. Dia dibawa ke rumahnya Raja Akis. Raja, ini dia panglima perangnya Saul. Ketika di dalam tekanan itu Daud melihat dia sudah terjepit. Alkitab berkata, Daud pura-pura jadi orang gila. Dia meludah-ludah, ludahnya dibiarkan di janggutnya. Lalu dia mulai ngomong sembarangan. Dia ngomong sama tembok, dia ngomong di pintu. Lalu Raja Akis marah. Kenapa kamu bawa orang gila kemari? Bawa dia keluar dari rumah saya. Jangan bawa orang gila ke sini. Akhirnya Daud pergi. Saudara tahu waktu Daud pergi ke kota Gad, sampailah Raja Saul di kota Nob tadi. Saudara tahu ketika Saul sampai di Nob, dia ketemu dengan Imam Ahimelek yang ngasih tahu siapa? Doeg tadi pegawainya. Lalu Raja Saul bilang, kamu kebangetan ya, kamu mengkhianati saya dengan menyembunyikan Daud. Lalu imamnya bilang, saya tidak tahu apa-apa. Daud juga gak cerita apa-apa, karena dia bilang dia sedang di dalam tugas yang kamu berikan. Saul bilang, bohong. Dia menyuruh semua tentaranya membunuh semua imam yang ada di Nob. Tetapi tentaranya gak mau. Kami tidak mau mengotori tangan kami, berdosa membunuh para imam. Lalu Saul menyuruh Doeg tadi anak buahnya, habisi. Dia membunuh pada hari itu juga 85 orang imam di kota Nob. Gara-gara Daud. Ini serius saudara. Makanya Daud ketakutan. Ketika Daud mendengar semua imam itu dibunuh satu kota. Daud tahu ini tidak main-main, Saul mencari dia. Di dalam pelariannya dia mencoba ke sini ketahuan, ke sana ketahuan. Yang terakhir dia lari ke Gua Adulam. Coba kita lihat saudara di sini. Ya, saya waktu membaca ini, wah luar biasa, nggak apa-apa ya. Kita belajar kisah di Alkitab. Jadi saudara bukan cuma hanya dengar, tetapi saudara tahu ceritanya. Di dalam 1 Samuel 22 ayat yang pertama, judul perikopnya akhirnya ketika Daud lari ke Nob, semua imam dibunuh, dia lari ke Filistin di Gad, akhirnya dia sampai lari di Gua Adulam. Di dalam tekanan, di dalam penderitaan, ketakutan
Dan ada ayatnya dikatakan maka Daud takut sekali ketika dia mendengar Saul dengan dendamnya saudara mencari dia. Kita baca ayat yang pertama, 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya apa? Setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar piutang, datang sama dia di situ. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada berapa? 400 orang. Saudara bisa bayangkan, saya yakin pergumulan hidupmu yang kau hadapi hari ini tidak seberat Daud. Dia mau dibunuh raja Israel, dia lari sembunyi di gua. Saudaranya tahu, datang sama dia. Daud ini harus menyelesaikan masalahnya sendiri, keluarganya datang. Ya, ini kan berarti nambah masalah kan? Orang tuanya datang, keluarganya datang. Bukan cuma itu saudara, dikatakan berhimpunlah juga kepada dia di dalam gua itu orang-orang yang dalam kesukaran. Karena dikejar-kejar debt collector. Saudara, orang dikejar debt collector itu, siapa di sini yang pernah dikejar debt collector? Nggak usah malu, itu kesaksian loh. Nggak ada yang dikejar debt collector sini? Nggak bu, cuma utang online. Pinjol. Ya, Bapak pernah ya? Saya pernah Pak dikejar debt collector Pak. Pernah saya bukan tidak pernah. Ya pernah, karena memang sudah nggak bisa bayar cicilan rumah, saya gesek kredit card untuk bisa bayar rumah, saya gesek tunai. Bunga berbunga, nggak ada uang untuk bisa bayar. Semuanya berhenti, mandek, rumah saya terancam ditarik, bahkan utang kredit card semakin bertumpuk. Debt collector datang di rumah teriakin saya, "Hei, pendeta nggak tahu malu nggak bayar utang." Saya cuma bilang, saya bukan nggak mau bayar, saya mau bayar. Tapi memang saya lagi kesulitan keuangan. Nggak usah bilang begitu. Jual rumah buat bayar utang. Justru rumah saya ini lagi bermasalah juga. Nggak cukup sampai di situ. Dia hubungi semua gereja yang undang saya. Itu pendeta Debbie Basir ya, bilang sama dia bayar utang. Orang yang tahu saudara, beberapa orang yang tahu, bahkan ada yang orang kaya yang kenal saya. WA, "Bu, ibu ada utang ya?" "Kok tahu?" "Itu debt kolektornya SMS ke gereja." "Iya Bu, doakan ya." "Iya Bu, kalau ada uang bayar aja." Enggak bilang gini, "Berapa Bu, saya bantu." Enggak. Boro-boro. Berharap manusia kecewa. Saya nangis saudara, ditelepon beberapa gereja, saya dipermalukan. Saya masuk di kamar, saya nangis, "Tuhan, aku nih hamba-Mu loh. Aku nih hamba-Mu Tuhan. Kenapa Engkau biarkan aku dipermalukan? Di mana harga diriku? Sebagai hamba Tuhan saya gak bisa bayar utang. Bukan untuk seneng-seneng beli barang mewah, bukan untuk cicilan rumah dan kebutuhan hidup." Tuhan jawabnya apa? "Kalau aku izinkan itu terjadi, kamu mau apa? Biar harga dirimu hancur. Jangan pertahankan harga dirimu, kamu harus dikosongkan." Saya bercucuran air mata ngomong, "Iya Tuhan, hancurkan aku. Asal itu Engkau pandang baik, Engkau lihat itu berkenan di mata-Mu. Biar aku dipermalukan, biar dagingku habis lenyap." Tidak mudah saudara. Sekarang kalau ada orang konseling, "Bu, saya dikejar-kejar debt collector." Saya tanya, "Udah berapa lama?" 3 bulan. "Saya 2 tahun Bu." Ketawa. Saya nangis loh ini. Masa saudara ketawa? Fitnahan di mana-mana. Tapi saya cuma berlutut di kaki Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, toh saya juga gak bisa bikin apa-apa Tuhan.
Tapi saya membangun iman saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah merasa Engkau menyelamatkan saya. Dan itu cukup. Saya tidak akan menuntut apa-apa lagi dari Tuhan. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, hari ini saya melihat bagaimana Tuhan membalikan semua keadaan. Waktu engkau sudah diproses, waktu hidupmu sudah cukup di dalam perkenanan Tuhan, barulah saudara engkau akan melihat ada waktunya, ada masanya. Tetaplah setia, tetaplah percaya. Daud di dalam kesukaran saudara yang dikirim. Kan enak kalau tulisan ini berkata gini, lalu datanglah keluarganya bawa uang, berhimpunlah kepadanya para konglomerat, membawa harta mereka untuk menopang Daud dalam kesukaran. Di mana prajurit-prajurit yang ribuan di bawahnya Daud selama dia jadi panglima. Tuhan akan izinkan ketika engkau mengalami masa sulit, bahkan teman-temanmu, keluargamu akan meninggalkan engkau. Itu Tuhan izinkan, tidak usah kepahitan. Udah biasalah kita susah ditinggal sama orang, ditinggal sama sahabat, ditinggal sama teman, itu udah biasa. Nanti kalau udah terkenal pada WA, Bu Debbie masih ingat saya? Lupain. Orang memang saya tidak ingat, banyak yang ngaku-ngaku kenal. Dulu semua pura-pura gak kenal, waktu dikejar-kejar utang. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaanmu seperti orang yang bermimpi. Saya hari-hari ini cuma melihat Tuhan cuma gini, wow, 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 wow. Gak pernah habis wow. Melihat apa yang dia buat, apa yang Tuhan kerjakan. Di tengah masa pandemi, coba saudara, saya diundang ke Amerika pelayanan. Dulu belum pandemi aja gak ke Amerika loh. Begitu pandemi saya diizinkan Tuhan pelayanan ke Amerika. Beberapa gereja saat ini sudah menunggu saya untuk berangkat lagi ke sana. Apa yang Tuhan buat itu seringkali kita tidak mengerti. Jalani aja. Daud dikirimi orang yang dikejar utang piutang, dikirimi orang yang sakit hati. Aduh saudara, 400 orang di dalam satu gua. Dan itu semuanya orang yang bermasalah. Menurut saudara gimana? Kalau saya pilih pergi dari gua itu, atau saya robohkan sekalian guanya, biar kita mati bareng-bareng. Iya gak saudara? Astaga, Daud dalam ketakutan mau dibunuh, dia takut sekali. Mau cari penghiburan nih, datang ke satu bapak di sebelahnya. Gimana Pak? Iya Daud, bagaimana ya utang saya ini loh, belum lunas-lunas. Aduh, mau cari penghiburan malah dapat yang begini. Dia pindah ke sana, orang sakit hati. Ini pasukan bodrek saudara. Bener-bener yang kepala puyeng, bintang 7, saudara sakit kepala, ya bibir kering, tenggorokan pecah-pecah, susah buang air besar, ini semua. Karena itu tanda-tanda mengikuti orang stres. Akhirnya Daud didatangi keluarganya, saudara lihat di sana, dikatakan dari sana ayat 3, pergilah Daud ke Mispa di Moab untuk berkata kepada raja negeri Moab. Akhirnya jadi masalah lagi, mama sama papanya ikut-ikut dia ke gua. Akhirnya Daud harus pergi antar lagi mama papanya ke Mispa. Dia bilang sama raja Moab, aku titip ya ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Akhirnya dia tidak lari lagi mencari orang. Dia nggak lari lagi ke Yonatan, dia tidak lari lagi ke imam, dia tidak lagi lari ke Filistin. Dia berdiam di dalam gua. Dia bilang, sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Tuhan atasku. Saudara, di tengah semua pergumulan yang kau hadapi, tanya sama Tuhan, apa yang engkau mau lakukan bagiku Tuhan? Apa rencanamu di balik semuanya ini? Nggak usah tanya kenapa. Kebanyakan nanya kenapa saudara. Lebih baik bilang, Tuhan, apa yang engkau mau dari hidupku? Apa yang engkau mau lakukan bagiku? Lakukan Tuhan. Sebab aku percaya yang terbaik bagi hidupku itu adalah kehendak-Mu. Enggak usah sok tahu. Tuhan maha tahu, kita ini kadang sok tahu. Daud bilang kepada
Ya, di Mispa dia bertemu dengan raja negeri Moab. Izinkan ayah dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud dalam kubu di gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara, kita tahu bersama 400 orang yang bersama-sama dengan Daud, akhirnya mereka menjadi prajurit-prajurit yang hebat dan luar biasa. Kenapa? Karena Daud menanti apa yang akan Tuhan lakukan. Jangan salah bergaul, saudara. Ketika engkau lagi ada dalam masalah, jangan salah bergaul dengan orang yang tidak mengerti dengan kehendak Tuhan. Karena dalam hidup ini banyak orang yang percaya Tuhan tapi gak mau ngikut kehendak Tuhan. Saya cerita sama teman pelayanan loh. Saya sama suami saya tanya sama seorang teman pelayanan, kehendak Tuhan buat hidupmu apa? Jawabannya apa? Nggak usah ngomong-ngomong kehendak Tuhan lah, pokoknya jalani aja apa yang ada sekarang. Ngeri loh, itu pelayan Tuhan. Selama kita diberi hidup di dunia ini, mari kita mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Berjalan di dalam panggilan yang Tuhan beri, saudara. 400 orang mengikuti Daud karena mereka tahu Daud adalah orang yang melekat dengan Tuhan dan memiliki visi besar bersama dengan Tuhan. Ini yang benar-benar jadi sahabat yang mengikuti ketika dalam kesukaran. Kalau waktu kita sudah diberkati, kita sudah terkenal, orang mau ngikut, itu palsu. Tapi ketika kita susah, ada yang mengikuti kita dari masih kita susah. Nah, itu sahabat sejati, saudara. Karena dia tahu benar siapa kita. Saudara, Daud berkata, sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap aku. Dia enggak ngomong gini, nanti ya saya beresin dulu nih. Pokoknya kalau Saul sudah beres, saya jemput mama papa saya. Enggak. Sampai aku tahu apa yang akan Tuhan lakukan atas hidupku. Saudara, sudahkah engkau tahu apa yang akan Tuhan lakukan atas hidupmu hari ini? Kalau belum, bertanyalah, Tuhan, apa yang engkau mau dari hidupku? Apa yang engkau mau, Tuhan? Beritahukan kepadaku. Aku tidak ingin hidup jadi Kristen yang seperti ini terus. Apa yang Tuhan mau, beritahukan. Dan aku mau menjalani setiap proses itu, supaya aku berkenan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang diproses oleh Tuhan. Dan dia membuktikan kemurnian imannya dengan dia terus hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah mungkin berkenan kalau kita gak mau diproses. Hari ini, kalau engkau sedang ada di dalam proses Tuhan, jalani, syukuri. Karena hidup ini bukan cuma tentang yang enak. Ikut Tuhan itu bukan cuma tentang mujizat. Ikut Tuhan itu bukan cuma tentang engkau dilepaskan dari masalah. Ikut Tuhan bicara tentang bayar harga. Dibentuk, sakit, menderita, dagingmu dihabisi. Baru engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini kalau ada saudara yang belum diproses, biar diproses sama Tuhan. Bilang amin. Bilang, proses aku Tuhan. Itu baik. Daud bilang, aku menderita, aku tertekan, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Makanya dia bilang begini, saudara. Waktu aku takut, aku percaya. Coba kita buka tadi Mazmur 56. Ya, ini yang Daud katakan ketika dia berada di Gad lalu dia ditangkap, saudara, oleh tentara Filistin. Judul perikopnya di sana, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Dikatakan di sana ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari siapa? Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Daud menulis Mazmur ini saat dia ditangkap.
Dia bilang apa? Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ayat 5, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu dia ditangkap oleh tentara Gad, itu istilahnya nyawanya di ujung tanduk. Tapi dia memilih untuk meneguhkan hati dan berkata, waktu aku takut, aku percaya. Saya undang para imam musik, saudara. Hari ini mari kita mau membangkitkan iman kita di hadapan Tuhan, saudara. Biar kita mau berkata, Tuhan, mungkin hari ini kami takut, tapi kami memilih untuk percaya. Mari kita mau berkata kepada Tuhan hari ini, Kau telah Tuhan yang berjanji. Dan ketika Engkau berjanji, tidak sedikit pun Engkau ingkari janji-Mu, Tuhan. Kami percaya itu, Bapa. Karena janji-Mu itu teruji, firman-Mu itu terbukti. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kaulah Tuhan, katakan pujian ini dengan iman. yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Hari ini kami memilih untuk menetapkan kepercayaan kami mengikut Tuhan, untuk menetapkan hati percaya pada firman-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji, tidak pernah Engkau ingkari janji-Mu, Bapa. Ajar kami terus setia dalam segala keadaan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Kami tahu tidak ada satu pun yang luput dari pandangan Tuhan. Tapi biar hari ini kami berkata, beritahukan kepada kami
Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Apa yang Engkau mau dari hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Murnikan kami di hari-hari terakhir ini, agar kami punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, mari katakan bersama.